Selamat siang para mahasiswa Computer Science Statistik kelas LA06. Saya penasaran nih tadi deh. Saya sudah cari, ya saya ngajari di ini juga apa? Di ASO, ya. Binus ASO School of Engineering juga. Jadi temu materi itu pernah saya ajarkan. Oke, saya ulang lagi yang sebetulnya tadi itu udah ada benar, hanya mungkin pengambilan yang buatin dulu itu yang mana gitu. Ya. Baik, jadi yang pertama tadi kan alfa 1 tidak sama dengan alfa 2 kan, akar-akarnya. Maka kita mau buktikan Y solusi homogennya adalah C1 kali E pangkat alfa 1 X atau T bisa gak ya, tambah C2 E pangkat alfa 2 X. Nah, rumusnya dari mana nih? Tadi kan ada keliru mungkin saya mulainya itu. Jadi buktinya apa? Kita buktikan. Jika akar-akar persamaan eigen dari ODI adalah ODI itu PDB sama ya. Alfa 1 dan alfa 2 kan ada dua akar tadi kan, alfa 1 dan alfa 2. Maka PD-nya adalah menjadi tadi yang operator D tadi, D dikurang alfa 1 kali D dikurang alfa 2 kali Y sama dengan 0. Kan sama kan tadi yang saya terang itu. Kemudian saya ambil yang bagian belakangnya ini, yang D besar kurang alfa 2 kali Y, itu yang saya misalkan dengan V. Sudah benar. Makanya saya kok bingung tidak bisa ketemu tadi. Ya. Saya misalkan V betul, sama ya. Jadi misalkan, ya, misalkan yang sekuning itu adalah D min alfa 2 kali V sama dengan kali Y ya. Sama dengan V. Nah ini kita tidak kerjaan dulu ya, kita biar pending dulu ya. Tapi ini kita ganti dulu. Jadi yang kita kerjakan yang D min alfa 1 kali V harusnya. Tadi saya terbalikkan, ini yang saya kerjakan dulu kan tadi. Ya enggak? Sehingga, halo yang online cukup jelas? Jelas, Pak. Dengar nggak? Suara saya apa kurang jelas? Jelas, Pak. Jelas ya, makasih. Nah, kita ambil dari sini ya, dari sini. Jadilah D min alfa 1 kali V, kan ini kali V kan, sama dengan 0. Ini yang kita kerjakan. Kalau tadi yang saya kerjakan, yang saya misalkan itu, D min alfa 2 kali Y sama V. Benar kan tadi? Tadi saya kerjakan yang belakang. Harusnya yang depan dulu, terbalik ya. Nah. Baik. Nah, ini apa artinya? Kita sana lagi sini ya. D dikurang alfa 1 kali V, kali V sama dengan 0. Ini artinya dV, ya. dV, atau V mau dikurung boleh ya. dV dikurang alfa 1 V sama dengan 0. Ya. Anda tahu dV itu apa? Diferensial, ya kan sih? Ya enggak? Ini kan D itu dari D per dx apa sih? Nah, ini V tambah V sini kan. Kalau Y, Z, Z, U, ya kan? Nah, min alfa 1 ini sama dengan alfa 1 V. Ini tadi yang kita sudah kerjakan juga. Terbalik ya, jadi kita kerjakan. Nah,
Nah, di sini ini PD apa sebetulnya? Tahu enggak? Ada yang tahu dari online? PD apakah itu? Halo, yang di online? Nggak ada suaranya. Ini adalah PD dengan variabel yang dapat dipisahkan. Ini adalah PD dengan variabel yang dapat dipisahkan. Atau bahasa Inggrisnya apa? Separable differential equation. Nah, ini saya pisahkan nih. dV per V sama dengan alfa 1 dx. Integral dV per V apa? Integral dV per V adalah ln V sama dengan alfa 1 dx. Nah, atau kita ubah alfa 1 dx bisa kita ubah menjadi ln apa? Ln E pangkat, ya kan? Pangkatnya ini yang sama harganya kan? Ln E pangkat 5 kan 5. Jadi alfa 1 dV ini menjadi sini alfa 1. Oh, ini belum diintegralkan nih. Oh, sorry. Ini belum diintegralkan. belum di... Jadi ini kita integralkan dulu ya. Sehingga terjadi ini integral dV per V sama dengan integral alfa 1 dx. Ya. Jadinya apa? Ln V adalah ini hasilnya alfa 1x. Ya enggak? Baru ln V. Nah, alfa 1x inilah kita ubah menjadi ln E pangkat alfa 1x. Ingat enggak? 5 adalah ln E pangkat 5. Jadi harganya itu yang sama dengan ln E pangkat harganya sendiri. Ya kan? Ln E pangkat 5, 5. Ln sama dengan ln. Hilangkan ln. Jangan coret ya. Jangan dicoret. Jadi E pangkat alfa 1x. Jadi dapatlah V adalah E pangkat alfa 1. Oh, salah tadi. Cuma saya tambah C1 tadi ya. Ya nak, sampai sini ada mirip-mirip, tapi ada salah, tidak ada pas ya. Ada yang ingin tanya ke sini dulu? Halo, yang online? Halo. Tidak ada, Pak. Ada, terima kasih. Nah, setelah kita, oh ada kelupaan juga sini. Masih ingat enggak, kalau ini diintegralkan tadi harus tambah C ya. Nah, lupa nih kan. Jadi semua berkaitan sama apa ilmu yang kita pelajari sebelumnya. Ya, ada berhubungan semua ya. Jadi ini harusnya waktu Anda integralkan, ini hasilnya apa? Alfa 1x ditambah C. Baru ini ln V sama dengan ini ln E pangkat alfa 1x. C itu adalah ln C. Ya, ln C. Ingat enggak dulu? Nah, sehingga terjadi ln V sama dengan, nah ini kita namakan C. Ya, C dia dulu ya. Mungkin bisa di C1, tapi kita mungkin agak bingung biaya dulu. Dan C. Log A tambah log B, log AB kan? Jadi ln C kali E pangkat alfa 1x. Agak beda sama tadi ya. Paham sini? Log A tambah log B yang bawah. Log A tambah log B adalah log AB. Jadi ln E pangkat alfa 1x tambah ln C kali E pangkat alfa 1x. Ln sama dengan ln, hilangkan ln. Jadi V adalah C kali E pangkat alfa 1x. Dapatlah V-nya. Yang kita misalkan tadi V itu dapat kita cari. Jelas sampai sini? Yang online? Kalau yang onsite? Hah? Gimana suara tadi? Ya? Jelas, Pak. Jelas ya, makasih. Dijawab ya, jadi tidak apa-apa supaya saya jelas. Oke ya. Baik, setelah dapat P-nya, jadi tadi saya terbalik. Bukan P-nya yang kita cari dulu, ya kan? Y-nya. Nah, baru setelah P dapat, baru yang kita kembali yang tadi yang kita misalkan itu apa tadi? Nah, ini. Ya kan? D kurang alfa 1
kali V sama dengan V, baru kita ganti ini. Ini yang sama dengan V tadi ya. Ini yang sebenarnya tadi udah ada, hanya posisinya yang salah. Baik. Setelah ini kita kembali ke sini yang kita misalkan, yang titik ini. Titik satu tadi ini yang kita ambil ya. Kita ambil yang pertama tadi yaitu apa? Dari satu adalah yang kita sudah tuliskan tadi, yaitu adalah D kurang alfa 2, D kurang alfa 2 kali Y, enak. D kurang alfa 2 kali Y sama dengan V. Nah, ini baru pas deh. Jadi D kurang alfa 2 kali Y sama dengan V. V baru kita cari. V yang kita cari adalah C kali E pangkat alfa 1X. C kali, ya betul ya. C kali, bukan C1 ya, C aja. C kali E pangkat alfa 1X. Benar ya, alfa 1X itu. Nah, dari sini baru Y yang kita cari. Jadi jangan dicari dulu V-nya dulu. Ya kan? Kita cari hubungan itu mencari V-nya. Jadi V-nya itu jangan dicari dulu. Bukan Y-nya. Y-nya jangan cari dulu. V-nya kita cari. Nah, V yang dapat udah. Ini V-nya. Nah, sekarang ini adalah apa sebenarnya? Ini adalah DY kurang alfa 2Y sama dengan C kali E pangkat alfa 1X. Ini adalah PD linear. Ya, karena ini adalah PD linear. Ya, ini kalau diterjemahkan ini kan DY PDX sama mana nih? Ini kan DY PDX ditambah PX kali Y sama dengan QX. Nah, dari kedua pasangan ini DY itu kan DY per DX tadi. Berapa PX? Berapa PX? Halo? Dari online berapa PX? Ada suara. PX sama dengan berapa? Oh, diam semua nih. Min alfa 2 ya. Nah, terus berapa QX? QX adalah C kali E pangkat alfa 1X. Kita pakai C dulu ya, C1, C2 nanti. Nah, ini kemudian kita selesaikan dengan cara PD linear, yaitu pakai mediator SX. Apa rumusnya? E berpangkat PX DX. Ya. Sama dengan E berpangkat integral min alfa 2 DX. E berpangkat min alfa 2 ini adalah konstan. Ya kan? Integral DX, X enggak? Ya. Apalah SX. Jadi persis sampai yang saya terangkan ada, cuma mungkin cara pengambilan mana yang harus didahulukan itu terbalik. Ya. Kemudian baru kita cari apa? Solusi, ya. Nah, ini ada hilang nih. Penyakit ini ada. Dari yang ini nggak bisa dihapus ya. Nggak bisa dihapus. Berarti saya harus panggil ini. Sebentar ya. Waduh, harus ini dulu. Tadi saya masuk di apa OneDrive ya. Jadi, bentar ya, ini jadi saya buka emailnya.
Mohon maaf, ini ada gangguan lagi. Saya buka email dulu ya untuk mengambil itu. Stop, stop share. Berarti share-nya saya tutup dulu. Saya ambil. Kalau Anda di sini ada, Anda bisa lihat di layar sini ya. Ini, saya buka OneDrive dulu deh. Ini penyakitnya kalau kadang-kadang dia menjadi hang dari itu kan. Jadi harus buka OneDrive-nya. Saya panggil baru lagi. Jadi ah, oke. Ini jadi hari ini tanggal berapa hari ini? Halo? 27. 27 ya. Itu kok nggak keluar ya ini? Hah? Aneh. Ya udah, nggak bisa kita ini aja. Jalan keluarnya ini saya copy aja. Saya copy aja ini. Ini saya buka baru. Mohon maaf ini saya pasang ini apa? Ini payahnya kalau nggak pakai ini kadang-kadang kena beda. Nah, saya copy lagi ke sini dan nggak pakai itu ya. Oke, ini masih ada tanda simbol ini. So, step dulu. Save. Oke. Oh ya, kita harus ini dulu ya. Harus apa namanya? Share. Nggak lupa nih. Kita share ini. Di mana dia nih? Satu dibuang. Tunggu. Eh, ada aja. Ini kalau saya ndak save di OneDrive, kadang-kadang saya lupa save, hilang apa yang saya hilang. Nah, ini bagian terakhir dia hilang. Yang cuma ya itu. Ntar ini. Nah, ini yang terakhir. Berarti yang ini yang dihapus.
Oke, kita save. Baik, sekarang kita apa? Share. Kalau lupa share nggak bisa ini. Ya, share. Ini. Kita mulai lagi ya. Jadi kita udah sampai ini tadi ya. SX. Berarti hilang ya? Hilang yang itu. Yang sepotong. Hilang enggak apa-apa. Yang enggak, belum mulai juga tadi. Yaitu solusi solusi umum ya. Solusi umum PD linear itu apa? Y sama dengan 1/SX kali integral SX kali QX kali DX ditambah C. Jadi Y sama dengan nah berapa tadi? SX-nya udah dapat tadi ya. Jadi diganti dengan apa tadi? E berpangkat ini nih. E berpangkat min alfa 2X. E berpangkat min alfa 2X dikali integral E pangkat min alfa 2X. Jadi min ya. Dikali QX. QX-nya berapa tadi? Halo? Mana QX-nya? QX-nya adalah C kali E pangkat alfa 1X. Ya. C kali E pangkat alfa 1X. DX tambah C. Oke ya. Nah ini min, ada minnya kalau naik ke atas plus nggak? Jadi ini plus naik ke atas E pangkat alfa 2X dikali eh, ini kalau dikali C-nya boleh keluar kan? C-nya boleh keluar. E pangkat kalau dikali pangkatnya dijumlahkan. Alfa 1 tambah min alfa 2 apa? Alfa 1 kurang alfa 2 kurung kali X ya. X-nya keluarkan. DX tambah C. Nah, ini hati-hati nih. Ada C. Kita namain C1 sini. Ini C1 dulu lah. Nggak apa-apa. Atau apa namanya? Ya. Apa C2 ya? C2 ya. C2 ya. Karena ini nanti kan ada alfa 2X. Ya. C2. Oke. Nah, sekarang ini kita selesaikan dulu. Ini kan belum selesai ini. Belum kan? Ini kan E pangkat U dx. Harusnya E pangkat DU kan? Nah, kita buat. Jadi Y sama dengan E pangkat alfa 2X dikali C. Nah, ini kasih jarak nih. Integral E pangkat alfa 1 kurang alfa 2 X dx. D dari apa? Alfa 1 kurang alfa 2 X gitu ya. Tambah C. Halo? Ini kasih kurung tutup. Ini mungkin kurung kurawal ya. Bagus. Saya kasih kurung kurawal aja. Nah ini dikali berapa sih nih? Ini turunannya berapa nih? Halo? Terhadap X. Terhadap X berarti ini alfa 1 kurang alfa 2 dx enggak? Alfa 1 kurang alfa 2 ya. Berarti sini terjadi kelipatan dikali dengan seper alfa 1 dikurang alfa 2. Jelas sampai sini? Nah, C kali inilah nanti yang kita ubah menjadi C. Ini C2 ya. Ini C2. Nah, ini nanti jadi C1 nih. Jadi ini kita gabung, ya ini kita gabung. Ini kita gabung, ini menjadi C per alfa 1 kurang alfa 2. Dia kan konstan loh. Itu kita namakan C1. Paham? Halo? Hmm. Jadi Y sama dengan astaga. Y sama apa nanti kita masuk ke halaman baru aja.
Jadi Y sama dengan apa tadi? E pangkat alfa 2X itu biasa hilang dia. Dikali dengan apa? C1 kan? Ini saya nama C1. Jadi ini kok ini menjadi C1. Terus E pangkat UDU apa? E pangkat UDU adalah E pangkat U kan? Enak. E berpangkat alfa 1 kurang alfa 2 X tambah C2 kan? Sudah jelas sampai sini? Oke. Ya. Nah, barulah ini kita namakanlah persamaan kedua. Ya. Oke. Nah, setelah dapat ini, baru kita kalau akarnya berbeda, bagaimana? Nah, itu. Jadi sampai sini ini yang baru istilahnya yang umum deh. Bisa dipakai untuk dua akar berbeda atau dua akar yang sama. Nah, kita ambil yang untuk yang pertama tadi apa tadi? Untuk yang pertama jika akar-akar ya kan? Jika akar-akar persamaan egen alfa 1 tidak sama dengan alfa 2. Kalau tidak sama gimana? Ya kita kaliin aja lah kan. Ya. Kalau tidak sama dikaliin aja nih. Jadi berarti Y sama dengan apa? Kita kaliin ini. Berarti apa? Kalau kita kalikan ini apa nih? C1 itu enggak? Ini C1 kali E pangkat alfa 2X dikali E pangkat alfa 1 kurang alfa 2 kurang kali X. Sama enggak? Tambah C2 kali E pangkat alfa 2X. Halo. Yang di online cukup jelas. Jelas, Pak. Baik. Baik. Nah, kalau ini dikalikan pangkatnya dijumlahkan berapa tuh? C1 kali apa? Kalau kita jumlahkan ini kan E berpangkat alfa 2 ditambah alfa 1 dikurang alfa 2 nah? Kurung kali X. Apa yang terjadi? Alfa 2-nya hilang, betul enggak? Nah, ditambah dengan C2 E pangkat alfa 2X. Maka kita perolehlah C1 kali E pangkat alfa 1 X. Ya nak, S ini kan alfa 1 kali X ditambah C2 E pangkat alfa 2X. Terbuktilah yang ingin kita buktikan. Jika dia mempunyai dua akar berbeda, maka masing-masingnya dikalikan. C1 kali E pangkat alfa 1X tambah C2 kali E pangkat alfa. Kalau 3 tambah lagi. C3 tambah E pangkat alfa 3X dan seterusnya. Nah, sebentar lagi persamaan 2 tadi itu kita pakai untuk yang akar kembar. Akar yang sama. Ya. Karena sudah ya janji saya nggak ada utang ya. Saya merasa utang kalau ada nggak beres tuh ya. Ya, ini membuktikan rumus jika dua akar berbeda, bagaimana solusi umum? Bingung. Kamu dari tadi nggak ikut ya? Ya, si pertama tadi ikut. Kalau itu baik datang di kelas. Tanya langsung. Gimana yang di online? Halo? Aman, Pak. Aman.
Ini coba saya sambung dengan ini, masuk enggak suara? Mana ini suara? Nggak ada. Oke, enggak itu. Baik, sebentar lagi untuk jika kakak persamaan eigennya kembar dua atau sama, alfa 1 dengan alfa 2, gimana jadinya? Dari persamaan dua ya, kita lihat. Ya, udah ini? Halo? Sudah. Baik, kita lanjutkan ya. Yang kedua, nggak tahu ini muncul gini. Yang kedua adalah akar-akar persamaan eigen sama. Akar-akar persamaan eigennya sama atau kembar. Dalam hal ini kembar dua ya. Nah, berarti ini kan alfa 1 sama dengan alfa 2 sama dengan alfa. Ya kan? Kita ambil kan? Alfa 1 dan alfa 2 sama dengan alfa. Kita ambil dari persamaan kedua tadi. Mana persamaan kedua tadi? Ini. Persamaan keduanya. E pangkat alfa 2X kali C1 E pangkat alfa 1 kurang ke alfa 2X tambah C2. Tadi ya, kita salin. Dari persamaan kedua, kita peroleh tadi apa? Y sama dengan E pangkat alfa 2X kali C1. C1 kali E pangkat alfa 1 kurang alfa 2 kurung kali X ditambah C2 ya. Benar ya itu. Oke, sekarang kita masukkan. Jika alfa 1 dan alfa 2, ya kita ganti sekarang. Y sama dengan E pangkat semua alfa 1 2 diganti alfa kan. Kembar 2. Jadi alfa X kali C1 dikut E pangkat alfa kurang alfa kali X tambah C2. Apa yang terjadi? E pangkat alfa X ini tinggal C1 kali E pangkat 0 ya nak? Alfa kurang alfa kan 0. 0x 0. Nah, tambah C2. Anda tahu E pangkat 0 berapa? 1 betul. Jadi tinggallah Y sama dengan, nah ini orang suka balik nih. C1. Oh, ini ada X-nya di mana nih? Saya hilang X. Oh, ini ada D. Oh, enggak boleh yang salah ambil ini. Yang sebelum diselesaikan. Ya, ini salah tadi. Jadi ambilnya bukan persamaan dua ini. Ya, maaf ini makanya jadi keliru tadi. Salah ambil ini bukan. Ini udah jadi untuk yang apa sih namanya? Yang dua akar yang berbeda atau berlainan. Ini yang kita cari adalah yang tadi yang sebelum integralnya diselesaikan. Mana ini? Ini harusnya persamaan apa ya? Jadi dua ini dia nih. Ya. Yang ini kita ambil ya. Jadi ini misalnya persamaan berapa nih? Kita namakanlah bintang gitu di BB. Nah, ini yang kita ambil nih. Yang sebelum integralnya selesaikan tadi sudah selesai integralnya kan? Yang belum sebelum integral selesaikan. Jadi ini yang kita ambil ya. Salah ambil tadi. Jadi ini yang kita ambil untuk yang umum. Ini yang umum. Jadi kita selesaikan apa tuh? Y sama dengan apa tadi?
Atas lagi ya. Ya, berarti salah salah kuning ini ya harusnya tadi itu ya. Yang saya kuning kan tadi harusnya ini ya. Yang saya bintangnya tadi salah berarti ya. Ini bukan ini. Nah, coba ini. Bukan, bukan ini. Aduh, nggak bisa lagi nih. Y sama dengan dari apa? Saya catat aja lah. Y sama dengan E pangkat alfa 2X dikali C, ini aslinya E pangkat alfa 1 kurang alfa 2 kurung DX, kurang X DX tambah C2 ya. Ini yang bintang tadi ya. Oke. Jadi Y sama dengan kita ganti itu E pangkat alfa X ya. Jadi yang ini adalah untuk ini harus tambah kali apa? C kali semua alfa 1 apa 2 ganti alfa. Alfa kurang alfa kurung kali X dx tambah C2. Ini kita nama C1 lah. Nah, ini alfa kurang alfa 0 lah. Berarti tinggal menjadi apa nih? Halo? Ini menjadi 1 nah nih. E pangkat 0 ya. E pangkat 0 atau tertulis dulu. Y adalah E pangkat alfa X kali C1 integral E pangkat 0 dx ditambah C2. Sehingga Y adalah E pangkat alfa X kali C1. Ini hasilnya apa? Integral E pangkat 0 1. Integral 1 dx X enggak? Tambah C2. Nah, agak terbalik. Biasanya orang ini tukar letak. Jadi Y sama dengan C C2 itu jadi C1, C C1 jadi C2 kurung E pangkat alfa X. Jadi inilah yang dipakai untuk kembar 2. Di awalnya emang C2 tambah C1 X E pangkat alfa X. Paham di sini? Halo? Ya. Ini hanya Paham. C1 C2 kan boleh aja indeksnya itu kita tukar, ya kan? Jadi tadi C1 tambah C2 nya boleh ganti A, ya enggak? Nanti ini juga boleh tukar gitu. Jadi inilah merupakan solusi dari jika dia mempunyai dua akar kembar, yaitu C1 tambah C2X kali E pangkat alfa X. Sampai sini, apakah ada pertanyaan? Halo? Tidak ada. Seperti ini. Ya, ada yang tanya dari yang online? Belum, Ada? Pak. Hah? Tidak ada. Ada yang mau tanya? Tidak. Tidak. Oke, oke. Makasih. Baik, kalau tidak ada, nah, tukar tuh, nak C1 C2 nya ditukar. Nama, tukar nama aja. Sama A sama dengan B sama A, tukar letaknya itu, ya. Itu aja. Simbolnya begini tulis juga sama juga dari itu C2 tambah C1X. Pada buku-buku yang ditulis itu adalah C1 tambah C2X kurung E pangkat alfa X. Ya, ya. Jadi sudah terbukti ya, baik yang onsite maupun yang online. Kalau sudah, maka ya ini artinya di sini kita mengambil eh, ya berarti di sini ambil supaya jelas aja. C
C2 sama dengan C1, C1 sama dengan C2. Itu artinya. Itu kan letak aja ya. Oke. Kalau sudah selesai. Jadi kalau dia banyak, sehingga kesimpulannya dapat yang lain apa? Bisa keluar gini. Jika C1, jika akar-akarnya itu alfa 1 sama dengan alfa 2 sama dengan alfa 3 sama dengan alfa 4 yang sama dengan sama dengan alfa, maka solusi umum PD apa? Y homogennya apa? C1 tambah C2X tambah C3 X pangkat 2 tambah C4 X pangkat 3 kurung E pangkat alfa X. Ya, jelas ya? Jadi mulainya supaya nulisnya lebih enak begini. C1 tambah C2X tambah C3X kuadrat tambah C4 X. Jadi X-nya mulai naik pangkatnya. Ya, di emang depannya X pangkat 0 sebetulnya. Ya, X pangkat 0 1 nih itu. Ya. Ya, kalau berbeda bagaimana, kalau kembar bagaimana, sudah tadi ya. Nah, tinggal contoh yang ini belum. Yang kalau dua akar kembar belum. Dua akar kembar kita akan ini sudah saya ambil. Sudah? Baik, kita ambil contohnya yang lain adalah apa? PD-nya adalah sama diferensialnya atau ID-nya D kuadrat Y per DX kuadrat ditambah 2DY per DX ditambah 3Y sama dengan 0. Ditanya solusi umum PD. Ini tidak bisa diuraikan. Mau menggunakan pakai rumus segitiga. Jadi kalau ini kita gunakan operator D, ini diterjemahkan D kuadrat kali Y. Ya. Ini D kuadrat kali Y. Kalau ini 2 kali DY per DX adalah DY tambah 3Y sama dengan 0. Keluarkan Y. D kuadrat ditambah 2D ditambah 3 kurung kali Y sama dengan 0. Maka kesamaan eigennya apa? Kesamaan eigen sama dengan alfa kuadrat tambah 2 alfa tambah 3 sama dengan 0. Berarti sini A-nya 1, B-nya 2, C-nya 3 enggak? Rumus ABC. Kita pakai rumus ABC. Ya. Rumus ABC apa? Alfa 1, 2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Ya enggak? Ya, ini pakai rumus ABC. Jadi ABC-nya do re mi. 1, 2, 3. Cukup jelas dari online? Halo. Jelas, Pak. Next time kalau Anda yang GSRC ya cuma GSRC pada minggu 9 enggak boleh diganti hari itu. Karena Anda punya kegiatan sehingga enggak. Oh, belum pernah ya? Semester lalu juga ada tuh. GSRC itu bukan GSRC. BFest, Binus Festival. Enggak boleh diganti pada hari itu karena Anda punya kegiatan macam-macam kan.
Kegiatan di jurusan, kegiatan apalah betul. Saya boleh ganti tapi di luar itu, ya, di luar jadwal itu. Oke, kemudian kita gunakan apa? Eh, jadi alfa 1 2 sama dengan tadi rumusnya min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Alfa 1 2, rumus ABC kan 1 tadi kan? A-nya 1, B-nya 2, C-nya 3 ya. Jadi B-nya berapa? 2 ya. Jadi min B min 2 akar B kuadrat jadi 2 kuadrat min 4 A-nya 1, C-nya 3 ya. Per 2A, A-nya 1. Jadi hasilnya min 2 plus minus akar 2 kuadrat 4 min 4 ke 1 ke 3 12 per 2. Maka alfa 1 2 sama dengan min 2 plus minus akar berapa tuh? 4 kurang 8, 4 kurang 12 min 8 ya? Per 2 sama dengan min 2 plus minus akar min 8 sama enggak akar 4 dikali akar min 2 per 2. Akar 4 2 enggak? Ya, 2 min 2 ya. Min 2 plus minus ini 2 kali akar min 2 sama enggak akar min 1 dikali akar 2 per 2. Sama dengan min 2 plus minus 2 akar min 1 I akar 2 tetap. Ya enggak? Per 2. Sehingga alfa 1 2 adalah min 2 bagi 2 berapa? Min 1 plus minus 2 I akar 2 I akar 2-nya. Ya enggak? Nah, ini ada AB di sini beda sama ABC tadi ya. Jadi rumus ABC namanya. Ya. Berarti ini A-nya berapa sini? A-nya min 1, B-nya akar 2 kan? Koefisien I ya. Atau pengali I-nya. Sehingga ini adalah A-nya min 1, ini B-nya akar 2. Nah, ini dimasukkan ke dalam rumus yang berbentuk akar-akarnya berbentuk bilangan kompleks. Ada pertanyaan dari Binus Online? Binus Online. Yang online, yang sedang online, ada yang mau tanya? Tidak, Pak. Ya. Enggak, Pak. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya kita baru masuk rumus solusi umumnya apa tadi? Y sama dengan E pangkat AX kali dalam kurung A besar cos B kecil X ditambah B besar kali sin B kecil X. Tadi kan sudah sebutin deh ya, di awal tadi. Kemudian kalau dia punya akar-akar yang kompleks. Jadi sini ini nanti hilang gitu. Pada lompat-lompat. Jadi solusi umum PD ada homogen ya, ini homogen. Homogen atau YH. Y homogen adalah apa? E pangkat AX kali A besar kali kosinus B kecil X ditambah B besar kali sin B kecil X. Ya kan? Di mana A besar itu adalah C1 tambah C2 dan B besar itu adalah C C1 kurang C2 kurung kali I. Ya, nah. Tapi tidak usah, ini tidak usah. Nah, kita masukkanlah. Jadi solusi homogennya apa? E pangkat A-nya berapa tadi? Halo? A-nya min 1, B-nya akar 2 ya. A-nya jadi min 1 kali X. Terus ini A besar. Kosinus B kecilnya berapa? Akar 2. Berarti sini X akar 2 ya. Enak. Akar 2 kali X. Ditambah B besar
kali sin sama X akar 2. Sudutnya pasti sama. Jadi Y solusi homogennya adalah E pangkat min X dikali A besar kali kosinus dari X akar 2 ditambah B besar kali sinus X akar 2. Selesai. Any question? Ada pertanyaan? Baik, onsite ada pertanyaan? Online? Tidak, Pak. Terima kasih. Nah, selesailah yang homogen. Sebentar lagi kita masuk dengan non homogen. Jenuh nggak kepalanya? Pegang kepalanya panas nggak? Sudah mulai pusing? Yang di onsite ini 3 orang tapi pusing deh. Yang di online pusing nggak? Pusing, Pak. Pusing ya. Ya, ya. Oke, pelan-pelan ya kita ya. Jadi ini yang kita pelajari yang tadi. Jika akarnya berbeda, saya X1 tidak sama dengan alfa 1 tidak sama dengan alfa 2. Kemudian mempunyai 2 akar kembar atau 3 akar kembar bisa juga. Bagaimana? Karena mempunyai 2 akar kompleks. Ya, mempunyai akar kompleks ya. Jadi bagaimana rumusnya? Itu sudah disebutin semua ya. Nggak ada yang saya utang ya. Oke. Jadi itu adalah PD tingkat N atau order N homogen. Udah selesai ya. Sekarang kita belajar non homogen. Ya, non homogen. Patuh, patuh. Baik. Ya, ini contoh-contoh sudah. Nah, sekarang kita masuk dengan PD order N atau tingkat N non homogen. Kalau yang tadi homogen, sekarang non homogen. Jadi misalnya gambarannya supaya ini gini, yang tadi sama modelnya ditambah 6Y. Tadi kan sama dengan 0. Enggak, sama fungsi X yang tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan 0 ya. Jadi dan ini yang menyebabkan adanya solusi khusus atau juga disebut solusi partikular. Partikular, solusi khusus atau solusi komplementer pelengkap ya. Nah, ada 3 macam fungsi X-nya. Jadi kalau fungsi X-nya sama dengan yang pertama adalah E pangkat AX ya. E pangkat AX atau ini maka diskriminannya sama dengan A. Ya. Buktinya belum ya. Yang pertama, yang kedua, kalau dia berbentuk trigonometri, misalnya sini adalah kosinus AX sudutnya AX dan sin BX. Ya, ada 2 nih. Ya, maka di sini hubungannya D kuadrat sama dengan min A kuadrat. Itu kedua-duanya. Baik cos AX maupun sin AX, sorry. Sin AX salah saya. Sin AX. Sebenarnya pakai B ya boleh aja sih. Ini namanya. Sin AX. Supaya sama ini A juga ke sini. Maaf, salah tadi. Jadi cos AX maupun sin AX, D kuadrat sama dengan min A kuadrat. Yang ketiga adalah berbentuk polinom. Itu fungsi X-nya adalah AX kuadrat tambah BX tambah C. Ini adalah polinom. Kalau model ini polinom, maka dilakukan bagi berekor. Dilakukan pembagian berekor.
Coba bagi rekor. Jadi 3 bagi 2, 1 dikurangi sisa 1 itu pecahan ya, bilangan ya. Nah, ini fungsi. Jadi sini dilakukan pembagian rekor. Pembagian rekor. Jadi model gini nih, bagi gitu ya. Fungsi bagi fungsi ya. Di sini itu sih. Nah, ini salah. Ada yang mau ditanya dari online? Opsi onsite-nya langsung tanya. Bisa. Nah, kita mulai dulu yang pertama tadi. Mengapa sih kalau fungsi X dengan E pangkat AX kok bukan diskriminan ya, D, operator D. Operator D ini kok bisa sama dengan A nih? Why? Kita mau tanya kan, mengapa bisa D sama dengan A? Kalau fungsi X dengan cos AX kok hilang ya? Lagi loading ya hilang ya? Bentar ya. Ya, cos AX atau sin AX, mengapa D kuadrat, syaratnya adalah D kuadrat sama dengan min A kuadrat. Ya, ya. Wah, lama amat nih. Loading ini. Nah, keluar dah. Nah, kita mulai ini yang sebetulnya ini adalah yang pertama, ini adalah yang kedua, ini batas ini. Ini adalah yang ketiga. Jelas ya? Dibagi 3 bagian itu. Nah, kita mulai yang pertama dulu, ya. Yang pertama, fungsi X-nya adalah E pangkat AX. Mengapa di operator D-nya sama dengan A? Itu tanya tanya kan itu. Mengapa? Ya. Oke, kita cari nih. Operator D dari E pangkat AX berapa? E pangkat U kali U aksen. Betul nggak gitu? Eksponensial ya. E pangkat U kali U aksen sama dengan apa? E pangkat AX kali A kali 1 ya. Ini artinya A kali 1 enggak nih? A kali 1 A. Ya kan? Sama dengan A kali E pangkat AX. Oke? Eh, ini saya langsung ya. Tunggu. Oke. Atau begini juga boleh ya. Nah, sekarang kalau ini saya terakhir ini saya salin D dari E pangkat AX sama dengan apa? A kali E pangkat AX. Ini kalau saya mau bikin gini boleh nggak? Berarti ini sama nama ini. Yang mana tuh? Bahwa D-nya sama dengan A-nya. Ya kan? D kali E pangkat X, A kali E pangkat X. Terbukti? Terbukti ya. Terbukti yang pertama. Bisa dipahami? Entah.
Ya, 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 ya. Oke. Yang kedua. Nah, mengapa tadi yang kedua itu cos AX maupun sin AX kok hasilnya sama ya? D kuadratnya itu min A kuadrat. Ya, kita buktiin aja yang kedua ya. Yang kedua adalah yang kedua kita mulai sin dulu. Kita bagi dua aja di sini ya. Diferensial dari cos, sorry, dari cos AX. Asalnya apa? Ini yang diferensial dari sin AX. Turunan cos apa? Min sin AX kali AX aksen. AX aksen A enggak? Turunan cos U adalah itu soal diferensial biasa di kalkulus Anda ya. Satu. Halo, ini ada apa nih? Diferensial dari cos U adalah min sin U kali U aksen kan? Nah, U aksennya berapa? A kan? AX itu kan A. A-nya letakkan di depan. Sehingga D dari kosinus AX adalah min A sin AX. Terus turunan keduanya turunkan lagi. Berapa? Diturunkan lagi nih. Min A kali sin AX turunan adalah cos AX dikali AX aksen. AX aksen kan A kan? AX aksen A. A kali A min A ya. Jadi kosinus AX sama dengan min A kuadrat dikali kosinus AX. Cos sama dengan cos. Ya enggak? Berarti ini sama dengan. Berarti D kuadrat sama dengan min A kuadrat. Baru satu ya. Si cosnya, si sinnya belum. Ya, demikian juga sin. Ya, sama. Ini nanti sama juga. Jadi kita turunkan D-nya 2 kali. Nanti hasilnya eh, ada yang sama pasti cos AX dengan cos AX berarti D kuadrat sama dengan min A kuadrat. Itu kesimpulan akhir ya. Demikian Kak, turunan dari D kuadrat D dari sin AX berapa? Turunan sin apa? Cos U kali U aksen. AX turunkan A enggak? A-nya pindah ke depan. Jadi D dari sin AX sama dengan A kali cos AX. Kemudian turun kedua, turunkan lagi. A kali cos, turunan cos apa? Min sin U kali U aksen. U aksennya A. Nah. Ya, U aksennya adalah A. AX. Sehingga hasilnya D kuadrat dari sin AX adalah A kali A. Oh ya, ini ada min ya. Jadi min A kuadrat kali sin AX. Sin AX sama dengan sin AX. Berarti D kuadrat sama dengan min A kuadrat enggak? Ya kan? Maka terbuktilah bahwa D kuadrat adalah min A kuadrat. Baik cos AX maupun sin AX. Sama. Turun keduanya sama. Ini cara pemecahan untuk mencari solusi khusus, solusi partikulir, atau solusi untuk komplementernya. Lengkap. Ya. Ya. Yang ketiga itu bagi berekor langsung nanti. Nah, dilihat sini ya. Tidak ada cara apa. Bagi berekor aja. Nah ini kita mulai minta lagi. Oh, hampir jam 1 ya. Bukan, setengah 1. Iya, sekarang kita sampai jam 1, tapi sekarang baru jam setengah 1.
Oke. Sudah selesai? Oke, kita lanjutkan contoh sekarang. Masuk contoh. Ini setiap halaman ini masih ada. Contoh apa? Yang pertama, D kuadrat Y per DX kuadrat dikurang 7 DY per DX ditambah 12Y sama dengan E pangkat 2X. Ditanya solusi umum PD atau ODE. Nah, ini ubah dulu dalam operator D. Ini apa artinya ini? Ini kita terjemahkan. Ini adalah D kuadrat Y min 7. Ini DY per DX apa? DY tambah 12Y sama dengan E pangkat 2X. Bukan 0 ya. Kalau 0 itu homogen. Keluarkan Y-nya. D kuadrat min 7D ditambah 12 kurung kali Y sama dengan E pangkat 2X. Jelas sampai sini? Halo. Nah, di sini harus kita ambil dulu ruas kanannya 0 untuk mendapatkan solusi homogennya. Ya. Jadi yang pertama di sini kita ambil D kuadrat kurang 7D tambah 12 kurung kali Y sama dengan 0. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan apa? Solusi homogennya YH. Ya. Jadi sini kesamaan eigen apa? Seperti yang tadi yang saya ajarkan sama. Kesamaan eigen adalah apa? Semua D ganti alfa, ya nak? Semua D ganti alfa berarti alfa kuadrat min 7 alfa tambah 12 sama dengan 0. Faktorkan. Ya, faktorkan. Jumlahnya min 7. AC kali 12 berapa kali berapa? Jumlahnya 7 AC kalinya 12. Min 7 sorry. Jumlahnya min 7 ya. Jumlahnya min 7. Jumlahnya min 7. Anda tahu pasti 12 itu 3 kali 4. Betul enggak? 3 kali 4, 3 kali 4. Tapi kalau kita plus 3 tambah 4 kan plus 7-nya min 7. Jadi harusnya apa? Min 3. Ya, min betul. Min 3 dan min 4. Betul enggak? Min 3 dan min 4. Ya. Inilah hasil penfaktorannya. Jadi berarti sini ada min 3 dan min 4. Atau boleh terbalik? Boleh min 4, min 3. Jadi enggak ada, saya enggak pasal mana besar dulu atau kecil dulu. Terserah. Ya. Bisa terbalik. Ya. Min 4 dulu baru min 3 atau min 3 dulu min 4. Sehingga ini alfa satunya berapa? Plus 3. Alfa 2-nya? Plus 4. Iya. Nah, baru Anda jawab sini. Solusi. Ini gangguan terus kan. Solusi homogennya YH gitu. YH adalah karena mempunyai dua akar yang berbeda. Apa yang dilakukan? Karena mempunyai dua akar yang berbeda. Apa betul tadi? C1 E pangkat alfa 1X ditambah C2 E pangkat alfa 2X. Biasa aja kan? Solusi homogen adalah C1 E pangkat. Berapakah alfa satunya? Iya, selesai. Ingat dulu, ini belum selesai. YH. YH baru homogen. Nah, bagaimana mencari solusi khususnya tadi? Solusi khususnya kita salin lagi yang lengkapnya tadi, yang sebelum di bukan yang satu Romawi tadi kan, sekarang dua Romawi. Dua Romawi maksudnya yang soal lengkapnya tadi, yaitu apa? D kuadrat min 7D tambah 12 kurung kali Y sama dengan berapa tadi? Halo.
sama dengan E pangkat bisa ini. Yang kedua, apa tadi? D kuadrat min 7D tambah 12 kurung kali Y sama dengan E pangkat 2X. Nah ini, halo, berapa Y-nya? Y sama dengan apa? E pangkat 2X per D kuadrat min 7D tambah 12. Ini Y khusus atau partikular. Bisa YK, K khusus, P partikular. Halo? Maka YK-nya berapa? Oh ya ini diuraikan tadi. Sama dengan uraian tadi. Apa tadi? Ya, D-3, D-4. Betul. Seper kali E pangkat 2X. Bagaimanakah kita menyelesaikannya? Tahukah Anda? Ini bisa pakai pecah bagian. Ya, tapi sebetulnya ada rumus ini yang harus saya terangkan dulu. Bentuk dari ya ini enggak salah, ini buang nanti. Ini saya terang dulu. Jadi kalau ada bentuk seper D min alfa ya sama dengan fungsi X. Ini contohnya. Dari Y. Ini bentuknya ini ya. Betul? Ya, E pangkat di fungsi X ya. Nah ini, terbalik lagi deh. Kacau ini rusak semua nih. Kalau seper D min alfa sama dengan fungsi X, ini kali Y. D min alfa. YK. Y sama dengan O ya. Salah. Ini kali ya. Kali fungsi X ini sama dengan Y. Apa yang saudara lihat di sini? Halo? Tahu kan ini PD apa nih? Coba yang dari online. PD apa nih bentuknya? Bisa bisa terkah? Ya, ada dari lihat bentuknya. PD apakah ini? Ya, benar. Kali silang ke sini aja. Berarti D min alfa kali Y sama dengan fungsi X. Benar? Ini menjadi DY kan? DY min alfa Y sama dengan fungsi X. DY itu kan sama nak diferensial dari Y terhadap DX. Betul nggak? Nah, ini tambah PX kali Y sama dengan QX. Ini adalah PD linear. Betul. Ya, ini merupakan PD linear di mana PX-nya berapa? PX-nya sama dengan min alfa, betul enggak? Dikeluarkan Y ini. PX-nya min alfa, sedang QX-nya sama dengan fungsi X. Apapun fungsi X-nya. Apakah eksponensial, apa sin, atau cos, nggak tahu. Nah, baru sini mediatornya SX sama dengan apa? E berpangkat integral PX dx sama dengan E berpangkat integral
PX-nya berapa? Min alfa DX. Ya enggak? Min alfa pangkat min alfanya boleh keluar. Integral DX-nya berapa? X. Oke? Inilah SX-nya. Setelah apa SX-nya, baru ada cari solusinya apa? Sebetulnya tujuannya kita ini bentuknya nih. Seperti min alfa kali fungsi X-nya. Ya. Nah, ini nggak bisa ambil. Baru kita cari apa ini? Solusinya, solusi umum ya. Bentuknya apa? PD adalah Y adalah seper SX kali integral SX kali QX kali DX ditambah C. Jadi Y adalah, tadi berapa? Pangkat min alfa X ya. Seper pangkat min alfa X. Ini ada min ya. Dikali integral pangkat min alfa X. QX-nya dari fungsi X ya. DX. Ditambah C. Ini naik ke atas. Sehingga hasilnya pangkat plus alfa X. Integral pangkat min alfa X. Fungsi X DX. Tambah C. C-nya biasanya kita ambil sama dengan 0. Jadi hilang ya. Hilang. Halo, ke sini jelas? Dan ini merupakan rumusannya. Kalau yang oh ya Y-nya boleh kita ganti ya. Y itu apa tadi? Y itu adalah boleh kita ganti tadi Y apa tadi? Y tadi adalah seper D min alfa kali fungsi X. Ini merupakan formulanya dalam penyelesaian selanjutnya. Oke? Di banyak pembuktian ya. Saya bisa di yang dari online, itu jelas? Halo, Jelas, Pak. Jelas, Pak. ya. Nah, kalau ini sudah tahu, kita pakai yang tadi itu bisa kita selesaikan, ya. Kita bisa selesaikan yang tadi mana nih? Sudah? Nah ini, waduh, ada kotaknya lagi. Ini coba kita save dulu ya. Nah, itu terpanggil lagi. Coba. Tadi ini, oh ya, masih belum save ya. Kita save dulu. Saya maksudnya mau lihat masih ada enggak itu apa? Bukan yang orek-orekan tadi itu itu ya kayaknya tempel gitu ya. Itu kayak semacam virus. Mungkin ya, saya nggak tahu virusnya. Kita panggil dulu apa ini ya. Absen, absensinya nanti waktu saya udah isi itu apa di forumnya itu lupa absen. Di sini nggak ada absen. Ini kan tambahan. Ini belum. Kita share dulu. Nah, ini belum buka ya tadi ya. Gangguan gini. Kita buka lagi. Jadinya coba.
Nah, tadi. Eh, whiteboard yang mana nih? Kapulus. Kok nggak ada? Aneh. Evan Kapulus ya. Whiteboard kok hilang nih? Kok saya hilang? Hah? Kenapa? Saya kirim ke lain ya? Mati deh. Nggak ada deh. Ini kosong. Wah, kacau dulu. Eh, hah? Materi whiteboard. Enggak, whiteboardnya di sini kok hilang? Ada di mana? Oh, mungkin cari di itu ya. Coba kita buka buka ini aja mungkin bisa cari itu. Ya kita mau save nampak tuh kan? Hah? Ini ini kosong. Ada dua memang yang kosong satu. Ah, ini dia. Hah? Ini yang tadi kan ada dua ya berarti ya? Oh, ini yang kosong nih yang kosong tadi. Yang satu lagi ada dua 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 tujuh. Ini lihat nih tadi. Ada dua yang mana? Yang, yang mana? Ini buang aja. Bukan. Waduh, hilang tadi. Saya enggak masuk. Itu yang saya takutnya itu harusnya di OneDrive lebih aman nih. Cuma kalau terjadi gangguan itu yang bikin lama lagi. Enggak, tadi kan OneDrive-nya kan saya enggak pakai lagi. Ada tapi yang tadi itu kosong. Enggak, yang kosong bukan kosong maksudnya. Oh, masuk di sini mungkin enggak. Anda bisa bantu enggak? Kalau cari whiteboardnya itu harusnya whiteboard untuk whiteboard. Gimana ya? Apa ke diskusi aja Pak? Nah, caranya di diskusi. Diskusi, nah baru whiteboard situ. Udah lagi working on, sabar. Sedang menunggu. Enggak, biasanya cepet kok. Kalau kalian tadi nggak bakal. Tapi banyak, whiteboardnya banyak loh. Apa ini ya, apa whiteboard LA0 ya LA06 itu mungkin bisa nolong. Kalau whiteboard aja banyak. Terlalu universal gitu umum. Jadi
Mohon maaf yang di online nih jadi hilang filenya deh. Saya lagi cari. Aduh. Ah, ini apa nih? Kan Kapulus itu. Ya udah kalau kita stop ya dulu ya ini. Halo, ini minggu depan loh kita apa ya? Aduh, saya lihat ya juga masih belum sembuh. Halo, halo yang online. Oke, Pak. Sorry banget ini ada dan kita stop dulu sampai sini hari ini ya. Halo, Oke, ini Pak. filenya hilang Iya, saya lagi cari nih ya. nggak apa-apa, Pak. Ya. Oke, sampai jumpa minggu depan ya. Makasih, Pak. Jangan lupa, Makasih, jangan lupa, Pak. Iya, jangan Pak. lupa forum nanti kalau sudah isi sore lah nanti ya. Kalau saya sudah isi, Anda harus jawab. Kalau Anda jawab, dianggap Anda tidak hadir ya. Oke, Pak. Ya, Oke, Pak. semuanya ya. Oke, sampai jumpa Iya. minggu depan.